Halo saudara, saudara. Adik. Halo Dek, Iya kak. gimana deh perjalanannya dari panti asuhan ke sini? Iya, lumayan lancar kak. Karena kan tadi aku dari panti ke sekolah Heeh. macet, terus dari sekolah ke sini agak lumayan lancar gitu kak. Kalau Perjalanannya. dari panti ke sekolahnya berapa menitan? 20 menit kak. 20 menit. Kalau 20 menit, jadi dari sekolah, habis dari sekolah baru ke sini. Kalau Iya. kira-kira dari sekolah ke sini mungkin sekitar sama juga. Iya, Sama, enggak beda jauh lah. lebih sedikit kak. Lebih sedikit ya. Heeh. Iya, soalnya macet kan. Iya. Tadi macet nggak? Tadi lumayan macet tapi sedikit aja. Oh, nggak kayak biasanya. Pilih Tuhan lah, makasihin Den Natali udah sampai di sini dengan selamat. Iya kak. Sebelum kita melakukan konseling kita di pertemuan pertama, kita akan memulai kegiatan kita dengan doa. Dan doa ini saya akan pimpin untuk jalan saya itu Kristen Protestan. Iya, Kita berdoa ya sebelum mulai. Oke. Oke, selesai. Iya. Oke, Di Natali, terima kasih ya sudah datang ke sesi konseling kita pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan sesi konseling kita, kakak akan memberitahu nih, kita akan konseling selama 15 menit ke depan. Iya kak. Di sini juga adik Natali bisa menceritakan secara luas atau secara bebas. Di sini juga ada asas kerahasiaan, di mana masalah yang adik Natali rasakan, yang adik Natali sampaikan ke kakak akan sampainya di sini aja, nggak sampai keluar, dan kakak nggak akan melebar luasi masalah ini gitu. Mungkin sudah dimengerti? Iya, dipahami kak. Udah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut sesi konseling kita? Udah cukup paham. Oke, menurut Adik Natali, sebelum kita lanjut sesi konseling, dari skala 1 sampai 10, perasaannya Adik Natali gimana nih? 5. Kalau 5 itu karena kenapa coba? Karena kan aku kan kesini mau ngeluh kesakan aku kan, misalnya perasaannya pengen aku ceritakan, aku pengen ceritakan ke kakak. Nah jadi baru 5 karena memang saat ini tuh aku pusing banget kan soal tugas, terus juga waktu deadline-nya juga kayak sebentar kalau bagi aku ya, karena aku di panti juga kan terbatas juga waktunya untuk beres-beres panti, terus habis itu disuruh ibu ngasuh, disuruh belajarnya juga terbatas juga, terus makan juga kita harus sama-sama, jadi semuanya terbatas kak kalau di panti gitu. Makanya aku bingung, jadi aku pengen ceritakan ke kakak masalahku gitu. Baru 5, mungkin nanti setelah cerita mungkin akan bertambah gitu kak. Oke, tadi di Natali juga udah bilang bahwa Natali tinggal di panti asuhan, terus susah bagi waktu kan. Iya, betul. Terus sibuk juga di panti, dalam arti kayak udah sampai di tempat nih di panti, terus habis mandi otomatis pasti ada hal yang harus dikerjakan bareng-bareng teman atau ibu ke panti gitu kan. Iya, betul. Betul kan. Tapi setelah Adik Natali bantu gitu, malamnya ngerjain tugas apa enggak? Iya kan, kita ada jamnya kak, jadi kayak sehari nih kita kan ke sekolah dari jam 7 sampai jam 3 sore. Lalu dari sekolah ke panti itu kan sekitar 20 menit ya, 30 menit kalau macet, jadi 13.30, jadi setengah 2 kan. Kadang-kadang setengah 2, kadang-kadang kita pulang setengah 4, jadi setengah 4 lah ya. Setengah 4 sampai panti, lalu kita mandi dulu, habis mandi kita makan sore, berdoa. Lanjut nanti kita beres-beres dulu kan untuk doa. Iya, doa, terus baru makan malam. Habis makan malam baru saya makan malam jam berapa? Nah itu sekitar jam 6, setengah 7 gitu malam. Terus jam 7 kita doa malam.
lalu jam 8-nya baru belajar. Iya. Tapi kalau boleh tahu, kakak pantinya sering nemanin nggak ngerjain tugas? Kalau kita kan SMK ya kak, jadinya kita yang menemani adik-adiknya. Jadi kan kita berbaur semua kan di panti, ada dari kelas TK sampai SMK. Jadi kita harus mengajari adik-adik ini juga kak. Jadinya terbatasnya yaitu beres-beres. Berarti terbatasnya, berarti yang masalah yang paling dominannya itu tuh beres-beres. Abis itu tuh adik Natali harus ngebantu juga adik-adik yang lain. Iya. Iya, terus juga kan kalau misalnya kita kebantu kan, kalau anak-anak kan biasanya ini kan minta kakaknya untuk dampingin juga. Gitu. Jadi kita sebagai kakak juga wajib mendampingi, kalau enggak ibu pengasuh kan kita dilihatin juga kan. Lalu kalau misalnya belajar juga kita utamain juga, jadi sambil gitu loh kak. Jadi ada di sebelah, kita sambil belajar, sambil nemenin dia belajar juga. Betul belajar, tapi angka pantinya tuh baik apa gimana? Oh yang di atas kita? Iya. Ya paling dia cuma nemenin, maksudnya dia jaga cuman pas waktu tidur. Jadi kan kalau misalnya kita kan kadang-kadang yang SMK ini kan susah tidur kak, karena kan kepikiran tugas tuh. Jadi dijaganya di situ, kayak kakak-kakak yang udah kuliah itu bilangin kayak tidur. Kenapa nggak tidur gitu. Jadi dijagain lebih ketat kayak gitu kak. Berarti adik Natali problem sekarang yang ini itu di sisi lain adik Natali kan anak panti asuhan, terus harus ngerjain tugas, tapi kadang ngerjain tugas tuh bareng-bareng sama adik-adiknya juga, terus nggak fokus juga kan. Iya betul. Yang buat adiknya yang fokus ya. Jadi di sini kakak akan bantu adik Natali untuk lebih fokus lagi ngerjain tugas. Kalau untuk sejauh ini adik Natali sering buat ini schedule nggak, kayak jadwal? Oh jadwal kayak nyatet yang udah dikerjakan apa, terus habis itu besok dilanjut kerjakan apa lagi. Ya aku catat kak, cuman kan kadang-kadang yang aku udah catat itu nggak sesuai dengan hari itu, kayak hari itu deadline-nya malah harusnya harus seperti kerjain, tapi kan kita harus kerjain yang dulu. Jadi sama ngebantu sama adik-adik yang ini kan belajar juga kan, adik-adik yang di bawah kita gitu kak. Jadi itu aku bingungnya kenapa tidak terselesaikan terkadang yang udah aku catat gitu kerjaannya, tugasnya. Sebenarnya bisa adik Natali ini kan, tapi kembali lagi gimana gitu, yang adik Natali itu harus lebih fokus ke apa yang adik Natali lebih fokuskan. Jadi tapi kalau kakak boleh tahu, di tempatnya adik Natali itu ada perpustakaan atau tempat khusus untuk belajar sendiri gitu nggak? Jadi adik Natali misalnya kayak macam, jadi kalau macam adik Natali fokus ngajarin adik-adik belajar kan, itu fokus aja ke adik dulu. Habis itu adik Natali fokus ke pekerjaannya adik Natali, misalnya ngerjain tugas sekolah gitu kan, biar nggak tercampur aduk. Jadi pikirannya adik Natali juga terbagi kan gitu. Iya betul sih kak. Ada ruangan kayak perpustakaan gitu. Cuman kalau misalnya udah jam 9 ke atas perpustakaan ditutup, jadi kita harus dibawa semua di ruang makan biasanya. Di ruang makan. Iya. Tapi kadang di ruang makan itu kayak dibatasi nggak? Kayak cowok cewek gabung apa gimana? Oh kita kan panti khusus cewek kak, jadinya cowok nggak bisa. Oh cewek sendiri, cowok sendiri. Iya, cuman kita di Panti Fitri, kalau cowok di Panti Fitra lebih jauh lagi kak. Kalau kita ke cowok 15 menit. Oh 15 menit. Dia dekat sekolah malah, yang panti yang untuk cowok. Oh iya. Kamu yang dekat? Yang aku di Gelanggang Remaja. Gelanggang Remaja. Yang di Otista. Iya kakak tahu. Di situ kak, begitu sih. Jadi ada tempat ini, cuman kita kalau misalnya jam 9 itu di ruang makan semua. Jadi semua di situ kan jadi kayak ada yang maksudnya main HP, yang nggak kerjain tugas. Jadi kita nggak fokus kan untuk kerjakan tugas. Jadi kayak ada yang berisik, ada yang adik-adiknya berisik juga. Otomatis nggak ini juga selesai tugas-tugasnya kan.
Tapi kalau pertemanan yang sudah Adik Natali dengan teman-teman gimana? Iya, aman-aman aja Kak. Aman aja. Saling berbau Kak. Saling berkomunikasi juga, sama-sama saling ini membangun. Iya betul, saling membantu. Kayak gitu sih Kak. Jadi kalau boleh tahu Adik Natali udah selesai ujian kan? Iya. Iya udah selesai Kak. Cuman kemarin tuh agak lumayan ya bisa cuman ngerjainnya, cuman kadang agak aku bingung loh, kayak aku udah belajar ini tapi kok nggak keluar kayak gitu Kak. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kurang paham aja, ada 1-2 soal lah kayak gitu. Tapi yang Adik Natali bingung tuh tugas apa, pelajaran apa? Kayak misalnya kita belajar IPS gitu kan, tentang alam, sosial gitu kan, tapi keluar tuh hanya cerita kayak membandingkan apa ya, urutkan kegiatan sosial yang dilakukan di rumah kayak gitu misalnya, kayak gitu Kak. Jadi kan gak sesuai yang kita belajar. Aku tuh ngapalinnya kayak kegiatan sosial itu definisinya apa, terus habis itu faktor-faktornya apa kayak gitu kan, tapi yang keluar beda lagi. Ya tapi nggak apa-apa sih. Memang kadang gitu nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi coba Adik Natali lebih fokus saja, gimana cari tempat yang lebih nyaman lah untuk ngerjain tugas. Iya betul. Misalnya kalau di sekolah kalau nggak sibuk amat, yang ngambilin waktu sedikit untuk ngerjain tugas, atau enggak cari teman-teman yang ayo ngerjain tugas bareng yuk gitu. Sering teman-teman ngajak kayak gitu enggak, atau Natali yang berinisiatif bilang ayo ngerjain tugas bareng gitu? Iya, mereka sama aku sih, kayak misalnya kadang kalau mereka ada tugas ya dia mau belajar bareng gitu-gitu. Tapi kalau enggak mereka main HP Kak. Jadi ya udahlah, aku kadang belajar sama teman yang iya gitu, yang bisa diajak kompromi, masa bisa diajak kerjasama lah istilahnya. Betul. Daripada punya teman tapi yang fokusnya ke arah lain kan, lebih bagus fokus ke satu dulu kan, habis itu baru fokus ke lain gitu. Gitu sih Kak, kadang pada main HP gitu kan. Oke, mungkin sesi pertama ini kita fokuskan ke situ dulu. Nanti kakak kasih PR juga supaya sebelum Adik Natali cari tempat yang nyaman, atau buatlah hari gini aku harus ngerjain tugas ini dan ini. Semoga aja berjalan gitu, biar untuk sesi pertemuan kedua kita lihat apakah ada perubahan atau tidak, atau ada masalah lain yang membuat Adik Natali nggak fokus gitu ke satu yang Adik Natali targetkan lah. Iya, kalau yang lain mungkin ibu pengasuh kali Kak, jadi aku tertekan kan kadang. Iya berarti ibu pengasuhnya kenapa? Kayak maksudnya kita udah kerjain nih, misalnya kerjain bersih-bersih panti gitu kan, wilayah panti kita udah kerjain, cuman kadang ibu pengasuh kayak nyalahin, kok kamu nggak kerja sih hari ini, padahal kita udah kerjain gitu. Kayak seakan-akan kayak dulu kamu, kalau kamu nggak ngerjakan tugas yang udah diberikan, tugas wilayah kan kita piket gitu Kak, ya padahal kita udah kerjain yang sesuai. Ternyata kamu udah kerjakan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Gitu sih Kak. Jadi kayak ibu pun kayak mengharuskan kita nilai bagus, cuman kan kita di situ juga waktu terbatas untuk belajar kan. Iya sih benar. Kalau gitu nanti sampaikan aja ke Bu Pantinya, bilang kayak aku harus ngerjain dulu, lebih fokus ke ini dulu gitu. Ngomong aja gitu, ngomong aja. Tapi untuk interaksinya Adik Natali sama Ibu Kak Panti gimana? Aman sih, cuman ya kadang ya gitu kayak menyalah-nyalahkan kita sebagai anaknya, cuma diem aja Kak, kayak gitu. Ya nanti diomongin lagi, atau enggak dibilang ke pengurus yang lebih ini lagi, kayak dia tuh kayak gini udah bagus tapi gini yang aku gak suka dari Kak Pantinya gitu aja, ngomong secara terbuka gitu. Iya Kak, mungkin lebih kalau udah gitu jadi fokus gitu ya. Iya, bisa fokus lagi, jadi belajar, enggak langsung ke
nggak menekankan adik Natali juga untuk ngerjain tugas-tugas yang diperintahkan. Dalam arti adik Natali harus bagi untuk tugas Natali di sekolah gitu. Iya Kak. Oke, sudah paham? Iya paham. Oke, untuk pertemuan kita ini udah kayaknya 15 menitan deh. Iya udah. Jadi untuk pertemuan ini mungkin sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama juga, di hari yang sama juga. Mungkin adik Natali bisa? Iya bisa Kak. Nggak ada kelas kan di minggu depan? Ada, paling aku habis kayak tadi kan aku dari sekolah langsung ke tempat Kakak. Oh iya, oke, makasih. Gitu. Terima kasih udah luangkan waktunya loh. Iya. Mungkin dari skala 1 sampai 10 gimana nih perasaannya di Natali? Aku udah 8 Kak. Karena kan tadi kan masih 5, sekarang 8 karena aku udah agak plong lah. Aku ceritakan ke Kakak segala keluh kesahnya aku. Jadi udah lega lah istilahnya udah ya lega. Tapi jangan lupa ya ceritakan aja di tadi Natali terbuka aja dalam sesi konseling ini. Tadi kan kau udah nyampein juga kan, karena ada asas kerahasiaan juga. Iya Kak. Jadi jangan takut untuk bercerita. Jadi kita sama-sama berproses. Iya, oke Kak. Oke Kak, mungkin sampai sini sesi konseling kita. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tadi kita udah awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Mungkin kita bisa berdoa. Oke. Oke, kita berdoa. Oke, selesai. Oke Kak Natali, adik Natali, makasih ya udah datang. Iya Kak. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu Kak. Boleh kayak gitu ya.